Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Di dalam tubuh kita terdapat banyak organ vital yang mendukung kelangsungan sistem fungsional tubuh. Salah satu organ tersebut adalah organ reproduksi. Organ ini akan membentuk sistem reproduksi. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, kita tahu setiap jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki bentuk, struktur, dan fungsi organ reproduksinya masing-masing. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Setiap bagian-bagian organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Organ reproduksi luar yang pertama adalah penis. Di dalam penis terdapat 3 rongga, 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa, 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum. Corpus spongiosum ini akan membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi untuk memasukkan sel sperma ke dalam kelamin wanita. Organ reproduksi luar kedua adalah skrotum atau kantong pelir. Skrotum merupakan kantong kulit yang melindungi dan membungkus testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kiri dan kanan. Antara skrotum kiri dan kanan terdapat jaringan ikat dan otot polos. Adanya otot polos menyebabkan skrotum mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat otot lurik yang berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar tetap stabil. Pengaturan suhu ini berguna dalam proses pembentukan sperma yang memerlukan suhu sekitar 34 derajat Celcius. Pengaturan suhu dilakukan dengan mengerutkan atau melonggarkan skrotum sehingga testis bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Berikutnya kita akan membahas organ reproduksi dalam, yaitu testis. Di dalam tubuh pria terdapat sepasang testis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Disinilah tempat pembentukan sperma. Jadi, testis berfungsi untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan juga memproduksi hormon testosteron. Organ reproduksi dalam selanjutnya adalah saluran kelamin. Saluran kelamin pria terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Secara keseluruhan, saluran kelamin ini berfungsi menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Nah teman-teman, inilah struktur testis dan saluran-saluran yang ada di sekitarnya. Nomor 1 merupakan vas deferens sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis atau kantong sperma. Nomor 2 adalah vas efferens, saluran yang mengeluarkan dan menyalurkan sperma ke epididymis. 3. Epididymis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. 4. Lobulus sebagai kantong testis melindungi tubulus seminiferus. Dan nomor 5 adalah tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma. Dan bagian organ reproduksi pria terakhir adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin berfungsi untuk menambahkan cairan-cairan kelamin sehingga berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan tersebut dihasilkan oleh vesicula seminalis, menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerak sperma. Cairan ini juga menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat basa pada sperma. Cairan ini mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Kelenjar koper atau bulburetra menghasilkan cairan yang bersifat basa. Kelenjar ini berhubungan langsung dengan uretra. Kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Sama halnya dengan organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi luar dan dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium, oviduk, uterus, dan vagina.
Kita bahas organ reproduksi luar pada wanita yaitu vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian vulva terdapat saluran reproduksi dan saluran urin. Pada daerah dekat saluran kelamin terdapat himen atau selaput darah. Himen banyak mengandung pembuluh darah. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium majora terletak di bagian luar dan labium minora terletak di bagian dalam. Antara labium majora dan minora bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut klitoris. Pada klitoris terdapat corpus cavernosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung saraf. Selanjutnya, organ reproduksi dalam pada wanita. Organ dalam pertama, vagina. Vagina merupakan saluran akhir reproduksi wanita yang bermuara di vulva. Vagina menghasilkan banyak lendir yang diproduksi oleh kelenjar Bartholin. Lendir berguna saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Jadi, vagina berfungsi sebagai saluran keluar dari rahim, baik pada saat haid maupun melahirkan. Selain itu, vagina juga berperan sebagai alat kopulasi untuk menerima penis. Organ dalam berikutnya, uterus atau rahim. Uterus merupakan rongga pertemuan oviduk kanan dan kiri. Bagian bawah uterus menyempit sehingga disebut serviks, mulut atau leher rahim. Bagian luar uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Dinding ini akan menebal saat terjadi kehamilan. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya, oviduk atau tuba Fallopi. Oviduk merupakan sepasang saluran kiri dan kanan yang ujungnya membentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat fimbre atau rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. Tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat fertilisasi. Dan organ reproduksi bagian dalam terakhir adalah ovarium. Ovarium terdiri dari ovarium kanan dan kiri. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Nah teman-teman, inilah catatan untuk setiap organ reproduksi pada pria dan fungsinya sesuai pembahasan kita sebelumnya. Dan berikut ini catatan untuk setiap organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita akan membahas proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Proses gametogenesis ini dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma atau gamet jantan, oogenesis, proses pembentukan ovum atau gamet betina. Proses spermatogenesis dimulai ketika pria mengalami masa pubertas, sedangkan proses oogenesis sudah berlangsung saat wanita masih berada dalam kandungan. Pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus melibatkan 3 macam sel, yaitu pertama, spermatogonium atau sel induk spermatozoa sebagai penghasil sperma. Kedua, sel Sertoli berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa. Dan ketiga, sel Leydig merupakan sel penghasil hormon testosteron yang berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Produksi spermatozoa sangat dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. LH, luteinizing hormone, akan merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. FSH, follicle stimulating hormone, merangsang sel Sertoli menghasilkan ABP, androgen binding hormone. ABP akan merangsang spermatogonium memulai spermatogenesis. Berikut ini catatan untuk sel-sel yang terlibat dalam spermatogenesis. Dan ini catatan untuk hormon yang berpengaruh dalam spermatogenesis. Proses spermatogenesis terjadi melalui 3 tahapan, yaitu tahapan penggandaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang membentuk spermatogonium. Tahap pertumbuhan, spermatogonium bersifat diploid, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit primer yang diploid. Tahap pematangan, spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder yang haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid yang haploid.
Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses ini dipengaruhi oleh testosteron. Seorang pria normal mampu menghasilkan 20-40 juta sel sperma dalam setiap mililiter cairan semen. Proses gametogenesis berikutnya adalah oogenesis. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Proses ini akan menghasilkan sel telur atau ovum. Oogenesis memiliki 3 tahapan, yaitu pertama, tahap penggandaan terjadi dalam ovarium janin saat masih dalam kandungan. Pada tahap ini, sel primordial akan mengalami mitosis membentuk oogonium yang bersifat diploid. Kedua, tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Oogonium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman atau istirahat sampai anak perempuan mengalami pubertas. Ketiga, tahap pematangan dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal yang mengakibatkan oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 yang berukuran kecil. Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan meiosis 2 dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit yang haploid dan badan polar 2 yang haploid. Ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Nah, kira-kira apa saja ya yang terkandung dalam sperma manusia? Spermatozoa terdiri dari kepala pada bagian ujung, leher, dan ekor. Kepala mengandung inti sel atau nukleus yang dilindungi oleh akrosom. Akrosom berfungsi menembus lapisan pelindung ovum. Pada bagian kepala sperma juga terdapat sentriol. Bagian ekor berfungsi sebagai alat gerak sperma. Bagian pangkal ekor terdapat badan sperma yang mengandung mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi untuk menggerakkan sel sperma menuju oviduk. Bagian ekor sperma juga dilindungi oleh membran plasma. Berbeda dengan sel sperma, sel telur yang dihasilkan dari ovum saat ovulasi memiliki tubuh yang dilindungi oleh 2 lapisan, yaitu lapisan luar disebut corona radiata dan lapisan dalam adalah zona pellucida. Pada bagian dalam ovum juga terdapat sitoplasma dan nukleus. Oosit sekunder menghasilkan senyawa fertilizin yang memiliki fungsi mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat, menarik sel sperma secara kemotaksis positif, mengumpulkan sperma di sekeliling ovum. Sampai di sini, teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan struktur testis, kita diminta menentukan proses yang terjadi pada bagian yang ditunjuk. Sebelumnya, kita sudah belajar testis terdiri dari bagian-bagian berikut. Pertama, vas deferens sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Kedua, vas efferens mengeluarkan dan menyalurkan sperma ke epididymis. 3. Epididymis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. 4. Lobulus sebagai kantong testis melindungi tubulus seminiferus. Dan kelima adalah tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma. Jadi yang ditunjukkan oleh huruf X adalah epididymis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sel sperma sementara. Sedangkan yang A merupakan fungsi dari kelenjar prostat, C vesicula seminalis, D dan E fungsi dari testis. Jawaban yang benar B. Soal kedua, terdapat gambar organ reproduksi wanita, kita diminta menentukan nama dan fungsi dari organ yang ditunjukkan oleh nomor 2. Nomor 2 pada gambar merupakan ovarium yang berfungsi menghasilkan sel telur. Sedangkan nomor 1 dan 5 menunjukkan oviduk atau tuba falopi yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan. Nomor 3 adalah uterus, tempat pertumbuhan janin, dan nomor 4 adalah vagina, tempat keluarnya bayi. Jadi jawaban yang sesuai adalah A.
Soal berikutnya, disajikan gambar proses oogenesis, kita diminta menentukan tahapan-tahapan yang terjadi pada proses tersebut. Kita tahu oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium. Terjadi melalui 3 tahapan. Pertama, tahap penggandaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonium. Kedua, tahap pertumbuhan, oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer. Ketiga, tahap pematangan, oosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder berukuran besar dan badan polar primer berukuran kecil. Selanjutnya terjadi pembelahan meiosis 2. Pada pembelahan ini oosit sekunder menghasilkan ootit dan badan polar sekunder. Ootit akan mengalami diferensiasi menjadi ovum dan badan polar sekunder mengalami degenerasi. Jadi, urutan proses oogenesis berdasarkan urutan penomoran di gambar, oogonium, oosit primer, oosit sekunder, badan polar 2, ootit, dan ovum. Jawaban yang benar, A. Soal terakhir, terdapat gambar irisan tubulus seminiferus, kita diminta menentukan sel-sel yang bersifat haploid. Untuk menjawabnya, kita ingat lagi proses spermatogenesis yang terjadi di tubulus seminiferus. Spermatogenesis terjadi melalui fase-fase berikut. Pertama, sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang membentuk spermatogonium yang bersifat diploid. Spermatogonium kemudian tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit primer yang juga diploid. Spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder bersifat haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid haploid dan terjadi proses pematangan spermatid menjadi spermatozoa yang juga haploid. Jadi, urutan proses spermatogenesis dan sifatnya berdasarkan urutan penomoran di gambar adalah spermatogonium diploid, spermatosit primer diploid, spermatosit sekunder haploid, spermatid haploid, dan spermatozoa haploid. Jadi, sel-sel yang bersifat haploid ditunjukkan oleh nomor 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar, E. Demikianlah pembahasan kita tentang alat-alat reproduksi dan gametogenesis. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan gestasi di video berikutnya. Tungguin ya, sampai jumpa!